Cek. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, segenap umat beriman yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Malam yang kudus ini, kita berkumpul untuk merayakan misteri iman kita, yaitu kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Sang Juru Selamat dunia di tengah keheningan malam, Allah hadir sebagai seorang bayi kecil di Bethlehem, membawa terang, damai, dan harapan bagi seluruh umat manusia. Dunia yang kita tempati saat ini seringkali terasa seperti lorong yang gelap dan penuh ketidakpastian. Mungkin setahun terakhir ini banyak di antara kita yang merasa berjalan dalam kegelapan. Kegelapan karena kesulitan ekonomi yang menghimpit, kegelapan karena keretakan relasi di dalam keluarga, atau kegelapan batin akibat rasa kesepian dan dosa. Kita sering bertanya, di manakah titik terang dari semua pergumulan ini? Malam ini, nubuat Nabi Yesaya kembali bergema di telinga kita. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang itu bukanlah cahaya buatan manusia yang mudah padam, melainkan seorang pribadi, Yesus Kristus, Sang Putra Allah. Ia tidak datang dengan kemegahan yang menyilaukan, melainkan dalam kerendahan hati seorang bayi di palungan. Ia memilih menjadi kecil agar kita bisa mendekat. Ia menjadi miskin agar kita menjadi kaya akan kasih-Nya. Tema Natal tahun 2025, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, mengingatkan kita bahwa Allah memilih untuk hadir dan berkarya melalui sebuah keluarga. Allah hadir dalam keluarga Nazaret untuk menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat pertama Allah berkarya dan menyatakan kasih-Nya. Marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, serta meninggalkan sejenak segala kesibukan dan kekhawatiran untuk merayakan misteri iman yang agung ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, demi kehikmatan perayaan Ekaristi, kami menghimbau agar seluruh umat mematikan atau mengatur telepon genggam pada mode senyap, menjaga keheningan, serta berpartisipasi secara aktif, sadar, dan penuh iman dalam seluruh rangkaian perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi malam Natal akan dipimpin oleh Romo Rafael Kelly Tadan. Maka, marilah kita bangkit berdiri untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan penuh syukur dan iman.
Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya, 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel, sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacat jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia.
Allah Bapa yang maha baik, setiap ciptaan Kau beri hidup. Dari antara segala ciptaan-Mu, manusia begitu Kau cintai dan Kau pelihara, sehingga bila bersalah, mereka Kau sucikan dengan curahan kasih sayang-Mu, dan bila mereka tersesat, Kau tuntun kembali kepada Kristus, kepala dan pemimpin mereka. Terdorong oleh kasih-Mu itu, Engkau telah menentukan bahwa sekalian orang yang lahir dalam kedosaan akan dibersihkan dari segala kecemaran oleh air pembaptisan dan dipersatukan dengan Kristus yang wafat dan bangkit guna memperoleh hidup abadi bagi kami. Semoga dengan percikan air suci ini meneguhkan rahmat pembaptisan yang telah Kau anugerahkan kepada kami dan menyucikan gua Natal ini. Kami berharap agar bersama semua saudara yang bersembah sujud di hadapan gua Natal ini boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus yang kelahirannya kami rayakan pada malam ini. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita menyatakan hormat bakti kepada Yesus Tuhan kita dengan berlutut sejenak sambil menundukkan kepala, sementara kami berdoa atas nama saudara semuanya. Yesus yang mungil, selamat datang di tengah kami. Selamat datang di paroki kami ini. Selamat datang di tengah keluarga kami. Dan selamat datang di dalam lubuk hati kami. Pandanglah ya Yesus kami semua yang datang dan bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami semua mengaturkan sembah dan bakti kepadamu. Sudilah Engkau menerima sembah sujud kami ini. Dan perkenankanlah kami mengharapkan melimpahnya anugerah-Mu. Semoga berkat kehadiran-Mu kami selalu teguh hati, berkembang dalam pengabdian kepada sesama, dan semakin bertumbuh dalam iman serta bakti kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Doa untuk anak. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau berkenan tinggal di antara kami. Engkau datang sebagai teman dan sahabat kami. Kami semua bergembira karena kelahiran-Mu menghibur hati kami, dan kedatangan-Mu membawa damai ke seluruh muka bumi. Kami bersembah sujud kepadamu karena kasih-Mu yang membawa damai dan membawa keselamatan kepada kami. Engkau dilahirkan dari Bunda Maria di kandang hina, disaksikan dan dijaga oleh Santo Yusuf dan para gembala. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas orang tua yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon agar Engkau membimbing mereka dalam menuntun kami menuju hari depan kami. Lindungilah mereka dari bahaya dan segala godaan yang jahat, serta berikanlah kepada mereka kesehatan dan rezeki yang cukup,
serta kebijaksanaan sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah kami untuk hidup sesuai dengan perintah-perintah-Mu, taat kepada orang tua, dan mengasihi mereka saudara-saudari kami. Doa untuk OMK. Ya Yesus, rekan kerja kami yang setia, dalam hidup-Mu, Engkau telah mengajarkan kami agar tetap setia dalam panggilan hidup dan selalu memuliakan Allah dalam setiap langkah hidup kami. Kami sering kurang setia dalam panggilan hidup kami, baik sebagai mahasiswa atau mahasiswi, maupun sebagai karyawan atau karyawati. Kami sering tidak menunjukkan jati diri kami sebagai pengikut setiamu dalam usaha, pekerjaan, dan hidup kami. Berilah kami Roh Kudus-Mu agar tetap setia dalam panggilan hidup kami, mampu menjadi pengikut-Mu yang setia, mengamalkan ajaran cinta kasih-Mu dalam keseharian hidup kami, dan pada akhirnya buatlah kami seluruh memuji dan memuliakan Allah dalam setiap nafas hidup kami. Ya Yesus Gembala kami, Engkau pernah berjanji tidak akan membiarkan bawaanmu hidup tanpa gembala. Kami para ibu bersyukur atas keluarga yang Engkau berikan kepada kami. Semoga kami dapat melayani suami dan anak-anak serta seluruh anggota keluarga kami dengan penuh kasih. Berikanlah kami kerendahan hati, ketabahan, dan kesetiaan dalam mendampingi keluarga kami. Semoga kami dapat menciptakan kehangatan dan menjadikan keluarga kami tempat berteduh yang damai bagi seluruh anggota keluarga kami, sehingga selalu ada sukacita dan damai sejahtera di dalamnya. Ya Bunda Maria, semoga teladan hidup keluarga Nazaret selalu menjadi inspirasi hidup keluarga kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas keluarga yang Engkau berikan kepada kami. Berikanlah rahmat-Mu agar kami para bapak dapat mencintai keluarga kami dengan sepenuh hati. Dalam kesibukan kami sehari-hari, bantulah kami agar dapat memberikan waktu kepada istri dan anak-anak serta seluruh anggota keluarga. Tuhan Yesus, Engkau adalah pusat keluarga kudus. Bantulah kami untuk memahami bahwa di dalam keluarga kami, lingkungan dan wilayah, serta paroki kami membutuhkan kasih-Mu. Berilah kami rahmat kasih yang sejati di dalam keluarga-keluarga di paroki kami, sehingga kami rela berkorban satu sama lain, peduli terhadap kehidupan paroki, mau mengambil bagian dalam tugas-tugas pelayanan terhadap Engkau dan sesama kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudariku yang kukasihi, selamat malam. Selamat malam. Hari ini adalah kabar gembira yang selalu kita idamkan selama 4 pekan Advent. Nubuat tentang kelahiran Kristus menjadi nyata pada malam ini. Puncak dari terang Natal adalah nubuat tentang sabda itu. Sabda telah menjadi manusia, dan ini merupakan puncak tertinggi dari cinta Kristus kepada kita. Malam ini malam yang penuh gembira, malam yang penuh rahmat. Karena itu marilah kita semua, mari kita bawa segala hal yang kita punya, keluarga, anak-anak kita, persiapan hati kita yang tulus untuk Natal yang bahagia ini. Mari di awal perayaan Ekaristi ini kita hening sejenak. Kita sesali dosa-dosa kita agar kita layak dan pantas merayakan misteri keselamatan ini. Dengan penuh kerendahan hati, marilah kita berdoa bersama doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bukalah hati kami dan nyalakanlah cahayamu di dalamnya, agar dalam wajah putramu yang lahir pada malam ini, kami dapat mengenali kemuliaan-Mu dan semakin mengimani betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, terang yang bersinar atas mereka yang diam di atas negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini telah lahir
bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasihan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus.
Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku memberikan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi selamat malam. Berkah dalam, sehat, yang dibawa sehat. Malam ini penuh kusyuk, bersahaja, bersinar. Kalau anak muda punya bahasa tren sekarang, menyala. Mama-mama juga semua pada malam hari ini menyala. Sampai Romo nggak kenal, nggak tahu mana yang ini, mana yang itu. Anak-anak yang buat kandang Natal ini pun paling muka mereka bersahaja. Tapi bukan cuma itu. Kita semua yang hadir pada malam Vigili ini, Vigili Natal ini, sungguh bersuka cita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Nubuat tentang kelahiran Yesus yang kita dengar pada bacaan pertama memberikan kepada kita kesukaan besar. Analoginya seperti ini, ketika kita berada pada jalan buntu yang gelap, tiba-tiba ada sosok yang datang dengan membawa pelita, obor, dan itu begitu mulia. Karena itu dikatakan oleh Nabi Yesaya bahwa kita semua adalah bangsa yang berjalan dalam kegelapan yang telah melihat terang yang besar. Maka yang harus kita buat ialah memusatkan perhatian kita kepada Dia yang kita nanti-nantikan. Seperti kita memusatkan perhatian pada lampu yang bersinar di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing. Tetapi Dia yang datang jauh melebihi cahaya lampu. Dia adalah terang yang sesungguhnya, terang abadi di hati kita masing-masing. Karena itu yang patut kita refleksikan adalah satu. Terang Natal yang sejati adalah terang nubuat. Semua nubuat itu kini menjadi real, nyata di depan mata kita. Nyata di hati kita dan nyata di dalam palungan. Maka jadi buruklah kita kalau udah capek-capek siapkan semua. Udah capek-capek kerja, udah capek bernyanyi latihan pagi, siang, dan malam, tetapi kita tidak bersuka cita karena Kristus. Seperti dalam bacaan kedua katakan, bahwa justru dengan kelahiran Kristus, kita menjadi kudus, hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Dan ingat kata terakhir dari bacaan kedua, kita adalah umat kudus Allah. Kita adalah miliknya sendiri yang apa? Yang rajin berbuat baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, akhirnya Natal itu relasi Allah dan manusia. Bahkan Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tuhan bisa saja seperti dalam perjanjian lama, Yahweh perjanjian lama yang tak bisa kita sentuh, yang tak bisa kita lihat. Tuhan hadir dalam kesederhanaan palungan. Dan kesederhanaan palungan mau mengajarkan kita bahwa mahkota kemuliaan itu dapat diraih lewat semangat pelayanan yang sederhana. Dengan demikian, Natal Bethlehem yang kita dengar pada malam ini adalah solidaritas Allah. Kenapa solidaritas Allah? Di Bethlehem yang sunyi, Allah memilih hadir bukan dalam kemegahan istana, tetapi dalam kerentanan bayi. Langit menjadi saksi, Sang Pencipta Allah semesta terbaring di palungan, terbungkus lampin yang sederhana. Dan inilah solidaritas Allah yang sejati. Ia tidak memandang kita dari jauh dari taktanya yang kudus. Ia tidak memandang kita dari menara yang tinggi, tetapi Ia memandang kita melalui merangkak masuk lewat rahim Bunda Maria sebagai bayi yang kecil. Dan ingat, sosok bayi yang kecil pertama kali adalah menangis. Tahu arti Yesus menangis pertama kali menjadi bayi? Tangisan itu adalah tangisan menyeluruh, tangisan totalitas kita semua karena ketulusan hati yang mendalam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Natal adalah perayaan keberanian Allah untuk menjadi rapuh seperti kita. Dia yang maha kuasa,
mampu dan memilih untuk ketidakberdayaan. Dia yang tak terbatas justru memilih terbatas dalam ruang dan waktu. Maka ketika kita merayakan Natal, kita harus seperti Kristus. Kita dipanggil keluar dari zona nyaman untuk hadir bagi mereka yang terpinggirkan, hadir bagi mereka yang terluka, untuk menjadi pelungan tempat kasih dalam bersemayam. Natal mengingatkan kita, keagungan sejati terletak bukan dari pangkat, bukan dari jabatan, tetapi dalam kedalaman cinta yang kita bagikan kepada sesama. Akhirnya kita semua berani berseru seperti para malaikat tadi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan tinggal di hati kita. Rahmat Allah selalu dan senantiasa memberkati kita. Selamat pesta Natal, Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdiri, kita penuh penghayatan iman, kita nyatakan kepercayaan kita kepada Kristus dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun tempat penantian pada hari ketiga, bangkit di antara orang mati, yang naik surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya yang terbaring di palungan. Bagi gereja, semoga iman akan kedatangan kerajaan Allah di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat dan masyarakat seturut kehendaknya. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian di antara umat manusia, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kita dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi dan tawanan, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi dan tawanan dapat menemukan pada diri kita segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi diri kita, semoga dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kita mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir dan menderita, agar kehadiran Yesus di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkaulah Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putrimu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terang
berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Ya Allah, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur dan lambang cinta kasih kami kepadamu. Sebab Engkau telah lebih dahulu mencintai kami melalui penjelmaan Putramu, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala,
Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Karena melalui salib dan kebangkitanmu, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas berdatang pada saya, tetapi sekadar saja kata saya.
Oh,
Sabda telah menjadi manusia dan kami telah melihat kemuliaannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami bersukacita merayakan kelahiran Sang Penebus. Semoga dengan cara hidup yang pantas, kami Kau perkenankan masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Silahkan duduk. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini sungguh bahagia kita bisa merayakan malam Natal. Oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon untuk bisa memberikan semangat kepada Ketua Panitia Natal tahun 2025 kepada Ibu Bernadetta Endang. Kami persilakan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati dan kami kasih Romo Rafael. Yang kami hormati Suster. Yang kami hormati para pengurus Kapel Santo Yohanes Rasul TPJ. Dan yang terkasih Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Puji dan syukur kehadirat Tuhan. Pada malam hari ini kita bisa bersama-sama merayakan Misa Malam Natal 2025 dengan penuh hikmat dan sukacita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili kepanitiaan Natal 2025 di Kapel Santo Yohanes Rasul TPJ ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Romo Paroki Santo Yusuf Karangpilang yang telah memberikan bimbingan dan dukungan sehingga kami semua bisa menyelenggarakan Misa Malam Natal ini dengan penuh hikmat. Kepada pengurus Kapel Santo Yohanes Rasul TPJ yang selalu mensupport segala persiapan panitia sehingga perayaan misa ini bisa berjalan dengan lancar. Semua pihak yang terkait, Polsek Taman beserta jajarannya, Koramil Taman beserta jajarannya, Kecamatan Taman, Babinsa, Satpol PP, Kelurahan Ngeluran, Security Taman Pondok Jati, Karang Taruna, RT, RW, dan masyarakat sekitar Kapel. Terima kasih telah membantu keamanan dalam perayaan misa pada malam hari ini sehingga semuanya berjalan dengan kondusif. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada lingkungan D1 hingga D7 dan lingkungan H1 hingga H3 yang sudah memberikan dukungan dalam menyiapkan tumpeng polo pendem dan jajan pasar yang akan kita nikmati bersama-sama dengan seluruh umat pada malam hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh petugas liturgi, lektor, pemazmur, mesdinar, asisten imam, Maria Yosef, keluarga kudus, PUK, KOR yang sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kepada para donasi dan sponsor, KFF dan Wings Food. Dan terima kasih kepada seluruh umat yang hadir pada malam hari ini untuk bersama-sama bersukacita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Dan terakhir, kepada seluruh panitia yang sudah totalitas dan semangat dalam tugas pelayanan pada malam hari ini.
Dengan segala kerendahan hati, kami seluruh panitia Natal 2025 mohon maaf apabila dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kami dalam pelayanan misa malam hari ini ada yang masih kurang berkenan dan masih banyak sekali kekurangannya. Semoga sukacita Natal membawa damai dan sukacita untuk seluruh keluarga kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa berlimpah bagi kita semua. Ada sedikit pesan dari panitia. Dihimbau kepada seluruh umat yang hadir pada malam hari ini bahwa setelah perayaan malam hari ini dimohon umat tidak pulang dahulu. Kami mengundang Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama kita ramah tamah sederhana yang telah disiapkan oleh lingkungan-lingkungan dari D1 hingga D7 dan H1 sampai H3. Di bawah sudah disiapkan polo pendem, jajan pasar, ada sosis, dan ada sponsor kita mie sedap dan Top Coffee. Nanti ada di sebelah kanan. Mie sedapnya yang sudah disajikan gratis. Tapi ada yang beli ya nanti ya. Jangan semuanya gratis. Ya kalau mbaknya bilang ini harganya sekian ya dibayar. Tapi kalau yang sudah disajikan itu gratis nanti. Ya. Kami dari panitia juga akan memberikan goodie bag kepada adik-adik biak. Jadi tadi yang sudah mendapat kupon nanti akan ditukarkan di bawah di sebelah kanan oleh kakak-kakak pembina. Jadi mohon Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri biak bisa diarahkan ke sebelah kanan tenda. Ada satu pantun sebelum mengakhiri. Pohon cemara dihias bersama. Ya, itu kan pohon cemara ya. Lilin menyala terang bercahaya. Sampai neredek saya loh. Natal hadir di tengah keluarga. Belum, Bu. Kasih dan damai menyatu dalam keluarga kita semua. Kami dari panitia mengucapkan selamat Natal 2025. Semoga damai Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Terima kasih berkat dalam. Terima kasih Pak Endang yang telah memberikan semangat kepada kita semua. Semoga damai Natal pun juga menyertai kita dan juga berkarya di manapun juga. Dan yang terakhir, ada pesan dari Romo Rocky yang akan diwakili oleh Romo Rafael sekaligus menutup memberikan berkat kepada kita sekalian. Sekali lagi, Shalom. Yang di bawah Shalom. Wah, luar biasa nyaring ya. Terima kasih yang di bawah. Puji Tuhan, perayaan Natal malam ini lancar karena kemuliaan Tuhan. Pertama Romo bersyukur karena bisa pertama merayakan Vigili Natal di luar dari Keuskupan Ambon dan itu di Kapel TPJ ini. Luar biasa. Itu yang pertama, dan yang kedua Romo bersyukur karena apa yang kita belajar bersama pada gladi resik kemarin itu kita bisa tampilkan memang bukan karena kita tapi karena kemurahan Tuhan. Jadi kita bisa buat dengan sebaiknya. Karena itu Romo bersyukur dan terima kasih untuk semua petugas yang bekerja, panitia yang ada. Sebenarnya Romo tidak perlu panjang lebar karena sudah diberitahukan oleh Ketua Panitia Ibu Bernadette Endang, tapi Romo hanya pesan aja mewakili
Romo Kepala Paroki, Romo Satrio, Romo Pras, Romo Kepala Paroki kan sudah kan, Romo Bruno maksudnya, Romo Satrio, Romo Pras, Romo Eman dan saya sendiri mengucapkan selamat Natal dan juga menyongsong esok tanggal 25 dan sampai pada tahun baru nanti. Semoga apa yang kita siapkan mampu untuk mengembangkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Karena itu sekali lagi tetap berjuang. Romo selalu pesan kita bawa apa yang kita punya sebagai persembahan keluarga kudus, apa yang kita pelajari dari Yosef, Maria, dan juga dari kandang Natal ini, kita belajar untuk saling mengasihi, saling mencintai. Kalaupun ada salah antara keluarga, anggota, ingat kelegaan hati itu ketika kita pulang keluar dari ruang pengakuan. Jadi pengampunan, damai, dan sukacita itu dapat terjalin kalau kita mampu untuk berbagi. Yang terakhir, terima kasih juga untuk aparat yang hadir. Maaf Romo tidak sebut satu persatu, yang sudah membantu kelurahan dan lain sebagainya, yang sudah memberikan tempat ruang bagi kita sebagai sarana toleransi pada malam ini. Semoga Tuhan selalu dan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan, berkat meriah. Semoga Allah yang maha baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Amin. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Amin. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, pergilah misa Vigili Natal sudah selesai. Syukur kepada Allah.